Di samping Jimu Silang, 9 kepala mobil hantu itu tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dan satu orang dikelilingi oleh kelopak bunga menari, hijau seperti bambu. Tao Yun berubah menjadi semburan dupa, dan penampilannya tampan. Itu adalah nenek moyang penyihir kayu, Jumang. Selain itu, ada beberapa monster besar dengan aura tirani di sekitar Golden Crow Silang. Sepertinya nenek moyang penyihir datang, tetapi ada monster besar yang datang. Tampaknya monster besar ini tidak terikat oleh perbuatan surga dan cukup untuk berada di klan Bais. Membunuh. Selain itu, 3 wakil kepala klan Bais yang tersisa juga memiliki orang-orang kuat yang berdiri di sisi mereka untuk saling membantu, dan mereka semua memiliki wajah dan wajah di alam surga kaisar. Untuk salah satu dari mereka, meskipun dukungannya tampaknya tidak menakutkan seperti istana surgawi, bagaimanapun, ada leluhur kulit hitam yang pernah menutupi segala sesuatu di dunia dengan kegelapan. Namun, di samping klan Bais di sisi itu, ada banyak bayangan iblis yang berdiri. Sepertinya mereka didukung oleh beberapa kaisar iblis yang kuat. Wakil patriark dari garis ke-6 klan Bais tampak biasa dan aneh. Tetapi Qin Yichen merasa bahwa ini adalah gunung dan air yang tersembunyi. Selain itu, secara mengejutkan rata-rata, dibandingkan dengan raksasa kaisar di tempat kejadian. Tetapi tanpa kecuali, kekuatan wakil patriark lebih baik daripada klan Bais ortodoks. Jika Anda tidak tahu, saya khawatir sampah ini dapat mendominasi klan Bais dan memimpin 10 protos sebelumnya menuju kemuliaan. Adapun wakil kepala klan Bais di pesta terakhir, sementara Qin Yichen sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar transmisi suaranya, dan suara yang terdengar seperti senyuman tetapi bukan senyuman di dalam hatinya. Jenderal Feng, saya tahu Anda memiliki beberapa kemampuan, tetapi air dari klan Bais sangat dalam. Guru meminta saya untuk meyakinkan Anda bahwa lebih baik tidak ikut campur. Transmisi suara di hati Qin Yichen tidak mudah, tetapi wakil ketua partai itu berkata. Dan tuannya mungkin adalah pelindungnya. Siapa tuanmu? Si Ji. Huang Mei. Tidak, Huang Mei telah. Atau Raja Dewa Huang Quan. Atau, keberadaan apa di alam semesta kuno? Mata Dewa Qin Yichen berkedip-kedip meskipun pihak lain mungkin tahu. Dia tidak akan memberitahu pihak lain dengan sia-sia bahwa Huang Yu telah setia pada informasi leluhur kulit hitam. Namun, pertanyaannya seperti batu yang tenggelam ke laut, dan pihak lain sepertinya berhenti dan dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Secara keseluruhan, wakil patriark dari 7 sisi, saya khawatir energinya tak akan terangkut sepenuhnya, dan bahkan klan Kaisar Ke tidak berani memprovokasi. Apalagi klan Bais ortodoks yang bakatnya kini layu. Ini benar-benar memalukan. Dapat dilihat bahwa jika ada perkelahian terbuka dan rahasia antara wakil kepala keluarga ini, saya khawatir Bai Shouqiong bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di celah. Namun, sama seperti Qin Yichen mencoba menembus detail klan Bais, dia melihat bahwa Bai Shouqiong tiba-tiba gemetar dan wajahnya menjadi pucat, seolah dia melihat sosok yang sangat menakutkan. Bai Wuji, kenapa kamu datang? Bukankah kamu mundur? Qin Yichen mengikuti suara gemetar Bai Shouqiong, yang juga merupakan sosok klan Bais. Dan sosok ini hanya paruh baya. Jauh lebih muda dari Bai Shouqiong, tetapi lebih agung dan agung. Dan tubuh klan Bais ini sebenarnya berpakaian bulu putih, dengan rambut ramping berkibar, terpantul di salju di langit. Jubah orang ini, terbuat dari bulu klan Bais. Mata Qin Yichen terangkat, dan kemudian melihat wajah Bai Shouqiong. Saya takut klan Bais yang membungkusnya pasti klan Bais ortodoks yang kuat. Rambut dari klan yang sama dibuat jubah untuk menunjukkan keagungan Bai Wuji, dan ini merupakan tantangan besar bagi klan Bais. Namun, Bai Wuji perlahan terbang dan berdiri di depan patung Bai Ze, berdiri di samping Brigitte dan kerumunan seolah melangkah ke halaman yang sepi. Mungkinkah dia wakil kepala keluarga yang didukung oleh pengadilan surgawi? Aku melihat klan Bais yang kuat yang menyambut kapal perang istana surga, tapi sekarang berdiri diam di belakang Bai Wuji, dengan tatapan hormat, dan sekilas siapa masternya. Jadi itu dia. Tubuh tua Bai Shouqiong tidak bisa menahan gemetar, dan matanya yang keruh memandang jubah yang terbuat dari bulu Bai Ze, dan ada air mata. Adapun Bai Guanxing dan orang banyak, menghadapi kedatangan Bai Wuji, mereka mengertakkan gigi, mata mereka terbelah, tetapi lebih banyak ketakutan dan ketakutan. Aku melihat Bai Wuji berdiri di tempat. Satu-satunya perbedaan dari Bais Clan adalah matanya tidak putih dan biru, tapi hitam dan putih. Ada kutukan hitam samar di tengah alisnya, yang seakan membuat dunia kering. Mati. Saya melihat Bai Wuji berdiri di depan Bai Linglong, dan tiba-tiba tersenyum santai. Bagaimana saya bisa absen untuk acara besar seperti upacara pemujaan leluhur? Kamu. Bai Shouqiong mengertakkan gigi, seolah dia tidak mengharapkan ini. Atau hal terakhir yang ingin Anda lihat. Namun, Bai Wuji meremehkan, bahkan dengan senyuman di wajahnya. Apa maksud patriark? Saya adalah salah satu wakil kepala keluarga dari klan Bais. Tidak bisakah saya berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur? Di depan patriark ortodoks Bai Shouqiong, Bai Wuji menjawab dengan lancar, menunjukkan keagungannya dalam beberapa kata.
bahkan membalikkan sisi positif dan negatifnya. Seolah-olah dia adalah penguasa terkuat dari klan Bais. Tapi Qin Yichen merasa samar-samar di sampingnya, hanya Bai Wuji yang sangat kuat. Patriark Baize berkata bahwa orang yang harus mundur adalah orang yang ingin menerobos hidup dan mati Kaisar Cheng. Meskipun Bai Wuji belum membuat terobosan, dia sepertinya tahu tentang acara besar seperti upacara pemujaan leluhur, jadi dia pergi di tengah jalan. Tetapi Qin Yichen masih merasa bahwa dia takut Kaisar Ke, yang tidak tertekan oleh Rothspike, bukanlah lawan Bai Wuji. Anda tahu, Kaisar Ke dianggap sebagai kaisar terkuat Qin Yichen yang pernah ada sejak dia pertama kali datang ke Kaisar Surga. Selain itu, bisa menjadi patriark klan Nike telah menaruh harapan tinggi oleh beberapa leluhur, dan dianggap sebagai Minjun, kekuatan Kaisar Ke tidak diragukan lagi. Dan nafas Bai Wuji bahkan adalah puncak kaisar, lengkap dan sempurna. Yang terpenting, nafas Bai Wuji bukan hanya tirani, tapi di tubuhnya juga darah Baize melonjak, sepertinya pada dirinya, ia bisa melihat keagungan dan keagungan 10 dewa besar. Dia tidak tahu bagaimana Bai Wuji Duose ada sebelum reinkarnasinya, tapi sekarang Bai Wuji telah mengintegrasikan metode klan Bais. Kekuatan sebelumnya ditambah dengan kekuatan yang telah memenangkan salah satu dari 10 foto teratas, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Kaisar Ke bukanlah lawannya. Mungkinkah orang ini yang ingin merebut posisi patriark saat mempersembahkan korban kepada leluhur? Qin Yichen ketakutan. Upacara pemujaan leluhur ini pasti tidak akan damai. Jadi dia tidak tahu bagaimana Bai Shouqiong akan menerimanya. Dan faktanya seperti yang ditebak Qin Yichen. Upacara pemujaan terhadap nenek moyang suku Bais adalah waktu yang tetap. Tentunya sebagai kepala suku Bais, Bai Shouqiong masih memiliki beberapa hak untuk berubah. Bahkan jika Bai Shouqiong tidak memiliki banyak prestise di Bais Clan hari ini, tapi Bais Ancestral Order yang dimilikinya setidaknya bisa menjamin hidupnya dan sisa keagungan dari Bais Clan dalam klan. Dan bertahun-tahun yang lalu, ketika Qin Yichen belum tiba di alam kaisar, yaitu, setelah upacara pemujaan leluhur terakhir, Bai Wuji mengumumkan bahwa ia akan mundur dan menyerang alam kaisar.